Selamat siang semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan berkenaan dengan khotbah Sang Buddha, Sutta, masih dalam Sangyutta Nikaya, yang kita, kalau tadi kita sudah berbicara beberapa sutta yang termasuk dalam Salayatana Wagga, maka kita akan melanjutkan untuk mengambil beberapa sutta di dalam Mahawagga, terutama bagian yang terakhir dari Sangyutta Nikaya, bahwa Mahawagga ini memiliki banyak bagian, ada 12 bagian sebenarnya. Ada tentang Magga Sangyutta atau khotbah-khotbah yang berkenaan dengan Sang Jalan, ada kemudian juga ada Bujangga Sangyutta, khotbah-khotbah tentang Sata Bujangga, 7 faktor pencerahan, ada yang berkenaan dengan Sotapati Sangyutta, berkenaan dengan yaitu mereka yang mencapai kesucian Sotapanna, ada yang berkenaan dengan yaitu Sajak Sangyutta, tentang 4 kebenaran mulia dan sebagainya. Kalau kita membahas satu persatu, rasanya sangat tidak punya waktu. Maka untuk bisa kita memahami isi dari Mahawagga ini, paling tidak beberapa sutta kita bisa membahasnya. Dan ini akan lebih bermanfaat dengan kita membahas beberapa sutta yang bisa kita jadikan sebagai acuan dalam kita mempraktikkan ajaran Sang Buddha, mempraktikkan Dhamma. Ada satu pembahasan yang menarik, terutama di dalam Bujangga Sangyutta. Di sana Sang Buddha tentu dalam khotbah ini banyak berbicara tentang apa itu Bujangga atau faktor pencerahan. Tetapi kemudian juga Sang Buddha berbicara tentang yaitu 5 rintangan batin. Ini menjadi penting untuk dibahas karena 5 rintangan batin ini merupakan salah satu bentuk-bentuk pikiran yang memang harus kita atasi dalam kita mempraktikkan pengembangan batin, dalam kita bermeditasi. Apakah kita bermeditasi menggunakan yaitu samatha atau pengembangan ketenangan, atau kita bermeditasi mempraktikkan vipassana atau insight atau pandangan terang, maka untuk 5 rintangan batin ini harus kita berusaha untuk mengenali dan juga mengatasi. Nah, salah satu khotbah tentang 5 rintangan batin yang ada di dalam Bujangga Sangyutta itu terdapat di dalam Kaya Sutta. Ya, khotbah tentang kaya. Kaya itu artinya jasmani, tetapi tentu ini mengacu kepada jasmani pikiran. Nah, dalam hal ini Sang Buddha menyampaikan dalam khotbahnya ketika beliau berada di kota Sawati, terutama di wihara yang dibangun oleh Anathapindika, yaitu wihara Jetawana. Beliau mengatakan bahwasanya yang namanya Pancaniwarana, jadi beliau dengan cara memberikan perumpamaan terlebih dahulu. Jadi seatapi bikawe ayang kayu ahara tidiko. Wahai para biku, seperti halnya jasmani ini yang bisa bertahan karena makanan, aharang padi jati tadi disebabkan karena makanan, ia bisa bertahan, anaharun no titati, dan karena tanpa makanan, ia tidak bisa bertahan. Ewamewa ko bikawe panca niwarana ahara tidiga. Aharang padi jati tanti, anahara no titanti. Demikian pula 5 rintangan batin ini bertahan karena makanan, karena nutrisi. Dan disebabkan karena nutrisi, maka bisa bertahan, bisa survive. Dan kalau tidak ada makanan, maka tidak bisa bertahan. Nah, 5 rintangan batin ini oleh Sang Buddha dalam khotbah-khotbah yang ada di dalam Mahawagga ini juga seringkali disebut sebagai panyaya dubalik karani. Jadi, pikiran-pikiran yang buruk yang menjadi penyebab seseorang tidak memiliki kebijaksanaan atau yang bisa melemahkan kebijaksanaan. Maka dalam khotbah-khotbahnya, 5 rintangan batin ini sangat ditekankan oleh siapapun yang mempraktikkan Dhamma, mempraktikkan meditasi, hendaknya untuk berusaha melenyapkannya. Nah, salah satu yang
kita upayakan untuk melenyapkannya adalah dengan kita mengetahui apa yang menjadi penyebab, menjadi kondisi, mengapa 5 rintangan batin ini muncul. Apa yang menjadi makanannya, menjadi nutrisinya, sehingga 5 rintangan batin ini bisa muncul. Maka yang pertama adalah tentang kama canda. Kama canda ini adalah keinginan, nafsu keinginan yang berkenaan dengan kesenangan indrawi. Artinya, apapun keinginan yang berhubungan dengan objek-objek yang diterima oleh 6 indera, apakah itu berkenaan dengan bentuk atau rupa yang dilihat oleh mata, atau berkenaan dengan suara yang didengar oleh telinga, bebauan yang dibawahi oleh hidung, rasa yang dirasakan oleh lidah, atau sentuhan yang diterima oleh jasmani, maupun pikiran yang kemudian dipikirkan oleh pikiran itu sendiri. Ketika itu berhubungan dengan indrawi, berhubungan dengan kenikmatan indrawi, seseorang kemudian terseret ke sana, terlena ke sana, menginginkan kenikmatan-kenikmatan yang muncul karena yaitu objek-objek demikian, maka itu disebut sebagai kama canda, atau keinginan, nafsu keinginan yang berkenaan dengan kesenangan indrawi. Maka di sini yang menjadi pertanyaan dan juga pembahasan yang diberikan oleh Sang Buddha adalah apa sesungguhnya nutrisi atau makanan yang memunculkan nafsu keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi yang belum muncul kemudian muncul, dan juga yang sudah muncul kemudian semakin berkembang. Jadi apa penyebab, apa nutrisinya, apa makanannya yang membuat kama canda ini yang belum muncul itu menjadi muncul, dan yang sudah muncul, yang sudah ada kemudian semakin berkembang. Nah, jadi ada 2 hal. Jadi yang belum muncul itu akan muncul, yang sudah muncul bukannya lenyap tetapi semakin berkembang. Maka Sang Buddha dalam pembahasannya di sini mengatakan ati bhikkhave subbanimita. Jadi yang membuat seseorang itu batinnya diseret oleh keinginan-keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi disebabkan karena seseorang diseret oleh subbanimita. Subbanimita adalah persepsi, tanda yang melihat objek ini sebagai indah. Jadi ketika seseorang melihat ya objek dari 6 indera itu sebagai sesuatu yang indah, maka disitulah muncul nafsu keinginan untuk menikmatinya. Maka di sana Sang Buddha tata ayuniso manasi kara bahuli karo. Jadi ketika seseorang memperhatikan berulang kali secara tidak bijaksana, yaitu tanda-tanda atau persepsi berkenaan dengan objek-objek indrawi yang dilihat sebagai indah, maka di sana kama canda akan muncul. Yang belum muncul itu akan muncul, yang sudah muncul itu akan berkembang. Nah, ini penting sekali. Penting karena apa? Memang salah satu yang membuat kita tidak bisa tenang, tidak bisa bermeditasi, terseret terus oleh pikiran-pikiran yang tidak berguna, tidak bermanfaat adalah karena keinginan-keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi. Dan ternyata yang membuat kita terseret ke sana itu adalah karena kita melihat objek-objek yang berkenaan dengan 6 indera ini sebagai subha, sebagai indah, sebagai menyenangkan, sebagai yang patut untuk dilekati. Dan ketika kita mengarahkan batinnya ke sana, itu adalah mengarahkan batinnya dengan tidak bijak. Maka kama canda ini muncul. Yang belum muncul menjadi muncul, yang sudah muncul itu akan semakin berkembang. Nah, ini penting untuk diketahui. Sehingga kalau kita, walaupun tidak disebutkan dalam sutta, maka kita bisa memberikan satu kesimpulan juga bahwa agar kita bisa terbebas dari kama canda,
atau kita bisa melenyapkan kama canda, maka yang harus kita lihat berkenaan dengan objek tidak lain adalah tanda-tanda persepsi yang dilihat sebagai asuba. Jadi kita selalu merenungkan ketidakindahan dari objek-objek yang dilihat. Apakah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, kemudian dibawa oleh bauan, oleh hidung, dirasakan oleh lidah. Kita melihat itu sebagai sesuatu yang menjijikan, sesuatu yang tidak indah. Atau merenungkan sifat ketidakindahannya. Inilah kenapa di dalam salah satu syair Dhammapada, jadi kalau nanti Samira melihat syair di dalam Yamakawaga ya, saya baca. Itu kan ada satu syair yang penting untuk kita kita pahami. Maksudnya kita jadikan sebagai cara untuk mengatasi kamacanda. Maka di sini Sang Buddha menyatakan dalam syair 7 ya, 7 dalam Dhammapada. Nah ini Subanupasi Viharantang Indriyesu Asangwutang Bojanamhi Cak Matanyung Kusitang Hina Wiriyang Tangwe Pasahati Maro Watu Lukang Watu Balang. Jadi ketika seseorang berdiam merenungkan subha, keindahan. Jadi di sini berdiam merenungkan keindahan di berbagai objek indrawi. Indriyesu asang wutang dan juga tidak terkendali di dalam indra-indranya. Bojanam hicak matanyung tidak mengetahui ukuran di dalam makan. Kusitang hina wiriyang dan dia juga bermalas-malasan, tidak memiliki semangat. Tangwe pasahati maro dan karena itu maka Mara sang Mara akan mudah menguasai watuk rukang waktu balang seperti angin yang merobohkan pohon yang lemah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya ketika batin seseorang ini melihat, yaitu berdiam senantiasa melihat sebuah keindahan di dalam objek-objek indera, maka yang terjadi adalah sang mara akan mudah sekali untuk menguasai. Dan seperti angin yang menumpangkan pohon yang lemah. Dan tidak hanya kemudian berdiam di dalam katan keindahan atau sesuatu yang tidak sebagai indah, tetapi indera-inderanya itu tidak dijaga dengan baik. Kemudian juga ia akan tidak tahu katakan ukuran di dalam makan, dia makan sesuka hatinya, ia menjadi orang yang bermalas-malasan, maka itulah yang membawa kotoran batin akan menjadi berkembang. Tetapi dalam hal ini yang menjadi counter atau katakan lawan dari bagaimana seseorang agar menjadi batinnya kuat, maka di sini seseorang dianjurkan dalam syair Dhammapada yang ke-8, yaitu asubanu pasing viharantang. Nah di sini, jadi seseorang hendaknya berdiam merenungkan asuba, ketidakindahan di dalam objek-objek 6 indera. Indriya su susangwutang, dan dia juga menjaga dengan baik indera-inderanya. Dan dia juga mengetahui ukuran di dalam makan. Pujanam hijak matanyung. Sadang arada wiryang. Dan dia juga memiliki semangat. Dan karena itulah maka sang mara itu tidak akan bisa menguasai. Seperti angin yang tidak bisa merobohkan, menghancurkan batu karang yang kuat. Nah, ini juga sebenarnya asubha ini juga seringkali disampaikan oleh Sang Buddha dalam khotbah-khotbah yang lainnya untuk mengatasi bagaimana supaya kama canda itu bisa lenyap. Itu disebutkan dalam khotbah-khotbah lainnya. Sang Buddha selalu menyampaikan bahwasanya seseorang harus mengembangkan asubha atau merenungkan asubha supaya batin tidak terseret oleh kama canda. Nah, sehingga kemarin ada yang bertanya juga ketika saya mengajar, Bante, kenapa ya ketika saya bermeditasi, kok malahan rasanya kama canda itu selalu muncul, dan ketika saya amati, semakin saya amati, kok malahan kama canda itu semakin berkembang. Nah, saya katakan bahwa kalau yang diamati adalah keindahan dari sesuatu yang membuat kama canda itu berkembang atau kama canda itu muncul, ya tentu. Maka Sang Buddha sudah mengatakan bahwa untuk mengatasi kama canda atau keinginan untuk menikmati kesenangan indera,
maka asubha atau melihat ketidakindahan di dalam objek-objek itu harus dimunculkan. Maka kalau misalnya yang memunculkan kama canda adalah berkenaan dengan fisik, dengan tubuh misalnya, tubuh lawan jenis, maka kita bisa memperhatikan ya praktik dari 10 asubha. Kalau yang kemudian yang berkenaan dengan yaitu makanan, misalnya rasa, ya kita bisa memperhatikan bagaimana makanan itu sebenarnya menjijikan. Yang disebut sebagai praktek ahari padi gula sanyi. Persepsi terhadap ketidakindahan atau sifat menjijikan dari makanan. Itu juga bisa dijadikan sebagai objek untuk mengatasi kamacanda. Nah, ini. Jadi, sekali lagi bahwasanya mengamati keindahan dari objek-objek itu membawa kepada munculnya kamacanda yang belum muncul dan berkembangnya kamacanda yang sudah muncul. Dan tentunya juga sesuai dengan apa yang di dalam Dhammapada juga harus memiliki indriya sangwara. Jadi mengendalikan indera-inderanya. Seperti yang sudah disampaikan berulang kali, bahwa ketika melihat terutama objek indera, yang di sana itu adalah ida, kanta, manapa, jadi objek indera yang diinginkan, yang indah, yang disetujui oleh pikiran, yang juga kemudian kamu pasang kita berkenaan dengan kenikmatan indrawi dan juga rajania yang bisa menimbulkan nafsu ragawi, maka jangan sekali-kali kemudian yaitu melekat atau menangkap dari sisi nimitanya atau anubianjananya, dari sisi apa tanda secara keseluruhan atau tanda secara detail atau perbagian. Perbagian dalam artian kita melihat perbagian dari apa yang dilihat, melihat keindahannya. Nah, kalau sudah melihat keindahannya ya kamacanda itu akan muncul dan bahkan akan berkembang. Nah, itu yang pertama. Maka yang membuat kamacanda itu berkembang tidak lain adalah karena adanya pikiran yang mengarahkan berulang-ulang kali melihat sesuatu sebagai indah. Maka untuk mengatasinya harus melihat objek yang ada sebagai sesuatu yang tidak indah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah rintangan batin yang disebut sebagai vyapada. Nah, vyapada ini tidak lain adalah rintangan batin berkenaan dengan ketidaksukaan atau kebencian. Jadi, apakah benci tidak suka terhadap objek-objek yang sifatnya adalah hidup, seperti misalnya manusia, atau objek-objek yang sebenarnya bukan sesuatu yang hidup. Tetapi intinya adalah kebencian terhadap objek-objek yang berhubungan dengan 6 indera. Ada sedikit perbedaan dengan yang pertama. Kalau yang pertama biasanya objek yang membuat munculnya kesenangan indera itu adalah objek yang menyenangkan. Objek yang membuat seseorang itu katakan terseret untuk mendapatkan, untuk memperolehnya. Tetapi yang kedua, vyapada ini muncul ketika seseorang dihadapkan pada objek-objek yang tidak menyenangkan. Entah misalnya bentuk yang tidak menyenangkan, atau suara yang tidak menyenangkan, seperti mungkin ada seseorang yang mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata yang sifatnya fitnah dan sebagainya, atau mungkin bebauan yang tidak menyenangkan, rasa yang tidak enak, sentuhan yang tidak menyenangkan, seperti kalau kita sedang sakit ya, sakit secara fisik, itu juga bagian dari sentuhan. Sentuhan yang tidak menyenangkan, atau bentuk-bentuk pikiran yang itu tidak menyenangkan. Nah, ketika itu muncul, biasanya di sana akan muncul yaitu kebencian atau vyapada, ya ketidaksukaan. Nah, lantas pertanyaannya adalah apa yang menjadi nutrisi, menjadi makanan yang mana kebencian yang belum muncul itu akan muncul dan kebencian yang sudah muncul akan berkembang. Jadi juga dua hal, yang belum muncul itu akan muncul dan yang sudah muncul itu akan berkembang.
Maka Sang Buddha mengatakan ati bikawe patiga nimitang. Wahai para biku, ada yaitu nimita atau persepsi tanda yang berkenaan dengan patiga. Patiga itu adalah kebencian atau yang sesuatu yang tidak disukai. Nah, tata ayoniso manasikara bahul likaro, maka ketika seseorang berulang kali memperhatikan secara tidak bijak tanda persepsi berkenaan dengan patiga, berkenaan dengan kebencian, maka di situ kebencian yang belum muncul akan muncul, sedangkan yang sudah muncul itu akan berkembang. Nah, ini juga penting untuk diketahui. Maka di sini ternyata yang membuat seseorang terseret oleh kebencian karena batinnya terseret, memperhatikan dengan tidak bijak, apalagi diperhatikan secara berulang-ulang bahuli karo secara tidak bijak sehingga semakin kebenciannya akan berkembang bagi yang sudah muncul dan yang belum muncul itu akan muncul. Ya sebagai contoh adalah misalnya kita punya ingatan terhadap seseorang yang mungkin dulu pernah membenci kita, pernah mengucapkan kata-kata kasar terhadap kita. Kita punya ingatan terhadap dia. Begitu kita muncul ingat dengan wajahnya, ingat dengan kata-katanya, di sana muncul sebuah tanda. Tanda berkenaan dengan wajah orang tersebut, kata-kata orang tersebut, perilaku orang tersebut. Dan kalau kemudian kita mengarahkan batin kita ke sana tanpa kebijaksanaan, jadi di sini ayuni somanasikara, jadi memperhatikan dengan tidak bijak, apalagi kemudian diperhatikan lagi dan lagi dengan tidak bijak, apa yang terjadi? Kebencian akan muncul. Yang tadinya tidak muncul, itu akan muncul. Dan kemudian ketika diperhatikan dengan tidak bijak lagi dan lagi, tidak hanya kemudian sekedar muncul, tetapi juga akan semakin berkembang. Maka yang sudah muncul akan semakin berkembang. Nah, ini disebabkan karena kita memperhatikan tanda persepsi berkenaan dengan sesuatu yang membuat kita menjadi benci, membuat kita menjadi tidak suka. Maka begitu muncul patiga seperti itu, muncul katakan persepsi tanda yang membuat kita menjadi marah, menjadi benci, menjadi jengkel, apa yang mesti kita lakukan? Ya kita harus bagaimana patiga nimitang ini itu lenyap. Jadi alih-alih kita memperhatikan secara tidak bijak, kita harus memperhatikan secara bijak. Ya, jadi kalau ini kan tidak bijak ayuniso manasikara. Tapi kita harus memperhatikan secara bijak. Jadi kalau berkenaan dengan yang kamacanda, memperhatikan secara bijak adalah dengan cara seseorang memperhatikan sifat asubha, yaitu sifat ketidakindahan dari objek yang awalnya dilihat sebagai indah. Maka kamacanda itu lenyap. Lantas sekarang bagaimana kita memperhatikan sesuatu yang membuat kita jengkel, membuat kita marah, membuat kita benci, sehingga kemudian itu menjadi lenyap. Kita harus memperhatikan secara bijak. Caranya tentu banyak yang bisa kita lakukan. Ya, kita bisa merenungkan berbagai macam renungan yang baik yang berkenaan dengan dhamma. Ya, contohnya adalah kita bisa merenungkan ketidakbermanfaatan atau kerugian dari seseorang atau dari ketika kita memunculkan kebencian. Jadi seperti misalnya kita ingat dengan sabda dari Sang Buddha bahwasanya kalau kita itu membenci orang lain, itu kan diibaratkan seperti kita ini melempar besi panas ke orang lain atau melempar kotoran ke orang lain. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang terbakar terlebih dahulu, yang kotor terlebih dahulu adalah kita sendiri. Maka kita sendiri yang menderita. Sebelum kemudian membawa duka penderitaan bagi yang lain, kita sendiri yang menderita dengan cara kita memunculkan kebencian. Nah, kalau kita bisa merenungkan demikian, maka kebencian itu akan lenyap. Maka nimita tidak akan kemudian bertahan pada patiga atau kebencian, tetapi akan memunculkan, yaitu paling tidak batin yang tenang.
Syukur-syukur kemudian seseorang bisa mengembangkan, jadi alih-alih memunculkan kebencian, tetapi kemudian memunculkan cinta kasih. Bagaimana kita memunculkan cinta kasih sebagai bentuk yoniso manasikara atau perhatian yang bijak? Kita pun juga bisa memunculkan perenungan. Contohnya ini adalah sabda atau nasihat dari Bhante Sariputta. Yang mana Bhante Sariputta ini menyampaikan begini. Kalau misalnya ada seseorang yang membenci kita atau memperlakukan kita dengan tidak baik, dengan kasar, maka cobalah kita melihat satu perbuatan saja yang baik yang pernah dilakukan oleh orang tersebut. Nah, kenapa kita itu terus memunculkan kebencian? Karena yang kita ingat adalah ketidakbaikan orang tersebut pada kita. Kita ingat kejahatan dia, kita ingat bagaimana dia telah memperlakukan kita dengan tidak baik. Tapi kalau kemudian kita bisa memunculkan satu saja ingatan terhadap kebaikan orang tersebut, maka sebenarnya itu akan bisa menghilangkan kebencian kita. Nah, caranya bagaimana? Ya kita ingat mungkin pernah orang tersebut yang kita benci ini pernah melakukan kebaikan. Mungkin dengan ucapan, dengan perbuatan jasmani. Kalau tidak dengan kita, mungkin dia pernah melakukan kebajikan terhadap orang lain. Mungkin dia pernah berdana kepada wihara, mungkin dia pernah bermeditasi, pernah mempraktikkan sila. Kita ingat, satu saja kebaikan dia, kebajikan dia. Nah, kalau kemudian kita mampu mengingat kebajikan dia, maka patiganimita, atau katakan tanda persepsi tentang ketidakbaikan atau yang membuat kita jengkel, marah, benci terhadap orang tersebut, itu akan lenyap di sana. Yang muncul adalah, oh dia juga masih baik kok. Jadi ada semacam batin yang mana melihat kebaikan orang tersebut. Maka nimitanya, persepsinya akan berubah. Kebencian yang muncul akan hilang. Lantas bagaimana kalau misalnya ternyata orang tersebut setelah diingat-ingat tidak ada satupun kebaikan yang pernah dia lakukan. Semuanya buruk. Ucapannya buruk, perbuatan jasmaninya juga buruk. Lantas apa yang mesti kita lakukan? Nah, di saat itu, nah ini Bhante Sariputta menyampaikan, cobalah untuk melihat orang yang berbuat kejahatan tersebut seperti seorang pengemis. Loh, kok bisa? Nah, seperti kalau kita itu melihat seorang pengemis yang muncul adalah rasa kasihan, ya, tidak mungkin kita melihat orang pengemis yang mungkin dia cacat, dia memang harus hidupnya dari cara meminta, kemudian kita muncul kebencian, tapi munculnya adalah kasihan, muncul cinta kasih, muncul karuna. Nah, demikian pula melihat orang yang sepanjang hidupnya ucapan dan perbuatannya itu tidak ada yang baik sama sekali, maka kita menjadi kasihan. Kenapa kasihan? Karena kita melihat bahwa orang demikian adalah orang yang sedang menderita. Dan orang demikian ketika melakukan kejahatan yang dilakukan, dia adalah orang yang nantinya akan mendapatkan penderitaan. Maka melihat orang yang menderita, bagaimana kemudian kita memunculkan kebencian? Kan seharusnya malahan kita merasa kasihan. Nah, dengan kita memunculkan rasa kasihan, cinta kasih terhadap orang demikian, maka patiga nimita itu akan lenyap. Itu yang mesti kita kembangkan. Jadi alih-alih kita memunculkan tanda persepsi, ingatan, pikiran berkenaan dengan yang membuat kita jengkel, membuat kita benci, kita shifting, kita ubah dengan kita mengingat kebaikan orang tersebut, atau kalaupun kemudian tidak ada kebaikan, kita harus memunculkan rasa kasihan terhadap orang tersebut yang sedang menggali kuburnya sendiri. Artinya sedang apa? Sedang melakukan perbuatan yang dia sendiri akan menderita karenanya. Nah, itu juga bagian dari mengatasi kebencian dengan mengubah nimita kita, mengubah yaitu tanda-tanda tanda yang muncul dalam batin, persepsi yang muncul dalam batin agar kebencian itu menjadi lenyap. Nah, ini juga disampaikan oleh seorang Bante ketika Bante ini mau pulang ke kampungnya, ya ke daerah namanya Sunak Paranta,
yang mana pada waktu itu Bante ini memang berasal dari sana dan bertanya dan meminta izin kepada Sang Buddha untuk pulang. Ya, nah itu sutanya itu saya lihat dulu ya sebentar, yaitu dalam Puno Wada Sutta itu dalam Majjhima Nikaya. Ini juga cara untuk bagaimana seseorang bisa membebaskan batinnya, pikirannya dari kebencian. Nah, jadi namanya Bante Puna ya, itu adalah seorang Bante yang berasal dari Sunak Paranta. Sunak Paranta. Nah, Bante ini ingin pulang, ingin berpuasa di sana di Sunak Paranta. Tetapi Sang Buddha kemudian mengatakan, oh, tetapi di Sunak Paranta itu orang-orangnya itu bicaranya kasar. Bagaimana kalau kemudian mereka akan mengucapkan kata-kata kasar kepada Bante Puna? Apa yang harus dilakukan? Apa yang kemudian dipikirkan oleh Bante Puna? Bante Puna menjawab, kalaupun seandainya orang-orang Sunaparanta mengucapkan kata-kata kasar kepada saya akan berpikir bahwa orang Sunaparanta ini adalah orang yang sangat baik, sungguh baik. Kenapa? Karena mereka tidak memukul saya dengan tangan mereka. Jadi masih ada untungnya. Jadi mereka tidak memukul saya dengan tangan mereka. Lantas Sang Buddha mengatakan, loh kalau misalnya mereka kok memukul Puna dengan tangan mereka, apa yang kemudian dilakukan? Kalaupun mereka memukul saya dengan tangan-tangan mereka, saya akan mengatakan, akan berpikir bahwa, oh ini orang Sunaparanta itu orangnya baik-baik, sungguh baik. Karena mereka tidak melempari saya dengan batu. Lalu terus gimana kalau misalnya, nah Sang Buddha kemudian mencecar, bagaimana kalau kemudian mereka melempari Bante Puna ini dengan batu? Lantas bagaimana? Kalaupun demikian, saya akan berpikir bahwa orang Sunaparanta itu orang-orangnya baik-baik, sangat baik, karena mereka tidak menggunakan senjata mereka untuk menusuk saya. Lantas kalau misalnya mereka menggunakan senjata untuk menusuk Bante Puna, lantas bagaimana? Bante Puna kemudian mengatakan, kalaupun demikian, saya akan tetap berpikir bahwa orang-orang Sunaparanta itu adalah orang-orang yang sangat baik, sungguh baik, karena mereka tidak membunuh saya. Coba, kan kalau menusuk belum tentu membunuh ya. Nah, lantas bagaimana kalau ternyata mereka membunuh Bante Puna ini? Bante Puna kemudian mengatakan, kalau kemudian mereka membunuh saya, tetap saya akan berpikir bahwa mereka itu adalah orang-orang yang baik, yang sangat baik. Kenapa? Sementara ada beberapa biku yang karena jijik dengan tubuhnya, mereka bunuh diri. Sekarang saya tidak perlu bunuh diri, ada orang yang membunuh saya. Nah, dari situ artinya apa? Dengan selalu berpikir yang baik. Jadi tidak mudah memunculkan kebencian, ketidaksukaan terhadap orang lain. Artinya betul-betul tidak membiarkan kebencian itu muncul dengan alasan apapun. Nah, itu juga cara untuk bagaimana mengubah patiganimita atau tanda batin, persepsi dalam batin yang berkenaan dengan kejengkelan, kebencian, kemudian diubah menjadi yaitu nimita, tanda batin, persepsi batin yang sifatnya adalah melenyapkan kebencian. Nah, ini juga satu hal yang baik untuk kita ketahui mengenai Biapada. Jadi, dalam bermeditasi harus diingat, sekali muncul ada tanda-tanda yang membawa kita benci, wah ini sudah mulai kebencian akan muncul. Maka harus segera apa? Segera dikenali, kemudian eh, harus menggunakan cara apapun untuk melenyapkan patiganimita atau tanda batin yang membawa kepada kebencian. Nah, kemudian yang ketiga adalah tinamida. Nah, tinamida ini mengacu kepada malas dan ngantuk. Jadi ada satu pernyataan dalam khotbah lain bahwa tina itu adalah kemalasan yang berkenaan dengan batin. Sedangkan mida itu ada hubungannya dengan jasmani. Jadi tidak hanya batin tetapi juga jasmani. Nah, ini juga dalam praktik pengembangan batin, spiritualitas, agar batin menjadi berkembang dalam kebijaksanaan, maka tinamida ini pun juga harus dilenyapkan. Nah,
Lantas untuk melenyapkan kita harus tahu, seperti halnya yang dua pertama, mengetahui apa yang menjadi penyebab, apa yang menjadi nutrisi, mengapa tinamida ini muncul. Nah, maka harus diketahui apa yang menjadi penyebab, menjadi nutrisi, kenapa kemalasan dan ngantuk itu muncul. Jadi yang belum muncul menjadi muncul, yang sudah muncul itu semakin berkembang. Nah, maka di sini Sang Buddha menyampaikan bahwa ada beberapa yang membuat seseorang menjadi terseret oleh rasa ngantuk dan juga kemalasan. Maka beliau mengatakan, Ati bikawe, arati, pandi, wijambita, bata samatu, cita soca linatang. Nah, jadi ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang itu menjadi bermalas-malasan dan juga ngantuk. Yang pertama adalah arati. Nah, arati ini sebenarnya mengacu kepada ketidakpuasan. Artinya seseorang itu merasa tidak puas dengan apa yang dimiliki. Atau misalnya sebagai seorang biku misalnya, ada semacam rasa tidak puas dengan kehidupan sebagai biku. Jadi ada sebuah contoh pada zaman dahulu, jadi arat ini dicontohkan seperti ini. Jadi pada saat kita itu hidup misalnya di hutan, tetapi tidak jauh dari kampung, kemudian di perkampungan kedengaran dari jauh bahwa di perkampungan tersebut lagi ada festival. Jadi dengan itu kita bisa mendengarkan ada suara apa tambur dan sebagainya. Nah, di situ muncullah sebuah pemikiran, ya, ya, orang kampung kok enak sekali ya. Mereka bisa bermain-main, bisa berjoget, bisa menari. Sementara saya berada di hutan menyendiri. Nah, muncul ketidakpuasan. Muncul ketidakpuasan. Nah, ketidakpuasannya demikian itu disebut arati. Atau misalnya, kita melihat rumah tangga yang mereka sepertinya hidup bahagia dengan istri mereka, dengan anak-anak mereka, bisa jalan-jalan, mereka bisa melakukan sesuka hati mereka. Kemudian membandingkan dirinya yang ternyata menyendiri, kemudian tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa bersenggamannya, tidak bisa bercengkrama dengan perempuan, sebagainya. Muncullah ketidakpuasan. Nah, ketidakpuasan itulah kemudian yang disebut sebagai arati. Nah, arati ini ketidakpuasan yang muncul karena tidak mendapatkan kenikmatan indrawi itu juga menjadi penyebab seseorang menjadi bermalas-malasan. Ya, mungkin mungkin bisa dipahami ya, membuat orang menjadi bermalas-malasan. Kenapa? Tidak mendapatkan apa yang diinginkan berkenaan dengan kenikmatan indrawi. Itu adalah arati. Dan itu menjadi penyebab kalau seseorang kemudian terus terseret oleh arati ini, terseret oleh ketidakpuasan ini karena tidak mendapatkan kenikmatan indrawi, maka terus akan menjadi bermalas-malasan. Jadi rasanya itu tidak ada upaya, tidak ada usaha menjadi malas. Dan padahal apa? Yang ngantuk-ngantukan. Nah itu arati. Makanya kan kenapa tadi beberapa kali juga disampaikan salah satu yang membuat seseorang itu kemudian akan katakan kehidupan spiritualnya itu akan terhalang itu adalah manusia gaho ya. Darukanda Sutta itu, Padma Darukanda Sutta. Selalu apa katakan berasosiasi dengan sangat intimate atau ya punya intimasi yang kedekatan terhadap rumah tangga. Akhirnya apa? Ya tadi, jadi terseret oleh nuansa rumah tangga. Dan itu menjadi apa? Memunculkan arati itu. Memunculkan ketidakpuasan. Melihat mereka bisa bersenang-senang, kita tidak bisa bersenang-senang, muncul ketidakpuasan. Akhirnya apa? Tidak ada upaya, tidak ada usaha, bermalas-malasan. Nah, tandi. Tandi ini mengacu kepada kemalasan yang muncul berkenaan dengan menunda. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan, misalnya kita mau bermeditasi, kok ini masih terlalu pagi, kemudian masih terlalu pagi lah, nanti sedikit siang. Nanti kalau sudah siang, sudah terlalu siang, nanti sajalah habis makan. Nanti kemudian sebelum makan misalnya masih lapar, nanti sajalah setelah 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 kenyang baru saya mau meditasi, sekarang masih terlalu lapar. Kalau sudah kenyang, masih terlalu kenyang, nanti sajalah. Terus menunda-nunda apa yang harus dikerjakan ditunda-tunda itu adalah tandi. Nah, kemudian wicambita.
Wijambita itu adalah seperti orang itu kadang-kadang kan ini karena kemalasan kemudian kita itu kalau orang Jawa bilang ngulet, meregangkan jasmani gitu ya, Meregangkan, meregangkan, hah? meregangkan, meregangkan Ya badan. meregangkan jasmani ya gitu. Meregangkan jasmani tetapi muncul karena apa? Karena kemalasan gitu sebenarnya. Bukan meregangkan jasmani karena memang harus dibuat katakan memang dibutuhkan tetapi memang karena kemalasan. Itu juga kalau kalau batin kita diarahkan ke situ lagi dan lagi, semakin kemalasan itu berkembang. Dan kemudian batas samada, nah yang sering saya sampaikan, batas samada ini adalah rasa ngantuk, malas yang muncul karena makanan. Jadi makanan yang terlalu banyak yaitu membuat seseorang menjadi bermalas-malasan. Makanya kan kemudian salah satu ajaran Buddha yang penting untuk kita praktikan adalah kita harus mengetahui ukuran di dalam makan. Ya tadi telah disampaikan Bojanami Cak Matanyung. Jadi harus mengetahui ukuran di dalam makan. Tidak berlebihan tetapi juga tidak kurang. Kalau berlebihan, oh itu mudah sekali untuk kita terseret oleh ngantuk. Maka kita harus bagaimana bisa ya mengerti kebutuhan kita itu seberapa. Tidak berlebihan di dalam makan, tapi juga tidak kurang. Nah, dengan cara demikian, maka rasa ngantuk juga tidak muncul, atau katakan, kalaupun muncul akan mudah diatasi. Dan kemudian ceta linata, itu adalah kemalasan batin. Jadi betul-betul itu muncul dari batinnya. Jadi batin yang memang tidak ada daya upaya, tidak ada semangat untuk mengembangkan diri. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab mengapa kita terus terseret oleh dinamida. Nah, sehingga dalam hal ini, ketika hal-hal ini itu muncul, seperti ketidakpuasan muncul, kemudian kemalasan yang menunda-nunda pekerjaan itu muncul, kemudian seperti tadi meregangkan tubuh yang muncul karena kemalasan itu muncul, atau rasa ngantuk yang muncul karena kebanyakan makan dan juga kemalasan batin itu sendiri, ketika itu muncul, jangan diperhatikan berulang-ulang dengan tidak bijak. Ketika memperhatikan berulang-ulang dengan tidak bijak, kita terseret ke sana, menikmati ke sana, terbawa oleh bentuk-bentuk atau kondisi yang demikian, maka kemalasan yang belum muncul akan muncul, sedangkan yang sudah muncul akan semakin berkembang. Nah, lantas bagaimana kita bisa melenyapkan dinamida ini? Karena dinamida ini sifatnya adalah kemalasan, sifatnya adalah kelambanan, sifatnya membuat orang menjadi kendor, maka untuk mengatasinya, alih-alih kita menyeret batin kita ke sana, kita harus memunculkan semangat, memunculkan daya upaya, memunculkan wirya. Nah, semangat harus dimunculkan. Dan semangat bisa dengan berbagai macam. Ya, salah satunya ya, kalau misalnya kita lagi duduk meditasi kok ngantuk terus nggak bisa diatasi ya, kita harus bangkit, kemudian kita praktik meditasi jalan misalnya begitu. Atau kalau kita mau, itu ada satu cerita pada zaman dahulu, itu tercatat dalam kitab komentar seorang Bante. Nah, Bante ini kalau meditasi itu karena merasa itu kemalasan selalu muncul, rasa ngantuk selalu muncul, karena Bante ini kan dulunya sebenarnya adalah seorang seorang pemburu, namanya Bante Milakadisa. Ini orang Sri Lanka, tapi tercatat di dalam kitab komentar. Nah, ini ceritanya juga menarik sekali sebenarnya. Bahwa Bante ini dulu seorang pemburu yang kemudian setiap hari itu memasang perangkap, ratusan perangkap. Nah, suatu ketika berburu ke hutan, sudah memasang perangkap, dia pun juga membawa garam. Dengan tujuan nanti kalau dapat buruannya, akan dipotong dagingnya, dibakar, kemudian dicampur dengan garam. Enak ya? Ini Kamat Sanda kalau mengatakan enak. Nah, kemudian dia melakukan demikian. Akhirnya karena makan daging dibakar dengan garam, apa yang terjadi? Pasti haus. Nah, dia kemudian pergi ke satu wihara. Wihara yang di hutan, dekat hutan tersebut. Nah, lewat belakang wihara. Dan di sana melihat banyak gentong yang berisikan air.
Tapi kemudian setelah melihat gentong-gentong yang ada di sana, dia tidak bisa melihat air sama sekali. Sampai dia itu kayak apa eh, mengucapkan kata-kata yang tidak enak gitu. Mana wihara sebesar ini kok tidak ada air sama sekali. Nah, kemudian kepala wihara yang ada di wihara tersebut mendengar, oh ini ada orang yang datang kok marah-marah gitu. Kemudian ke belakang dan dilihat, oh ternyata seorang pemburu yaitu Milakatisa itu. Yang ternyata sebenarnya di gendong-gendong tersebut itu ada air. Tetapi Milakatisa tidak bisa melihat air. Kemudian karena kasih sayangnya kepada Milakatisa, kemudian diberikanlah air dari gendong tersebut. Kemudian disuruh apa menerimanya dengan kedua tangan begini. Tapi seberapapun air yang diminum, dia tidak pernah bisa melepaskan dahaganya. Maka diketahui bahwa oh ini Milakatisa ini dengan kejahatan yang sudah dia lakukan, bahkan semasa hidupnya saja sudah hidup seperti halnya peta. Jadi sudah seperti apa? Hantu kelaparan, hantu kehausan. Nanti kalau dia meninggal pasti terlahir sebagai peta. Kemudian diceritakanlah oleh Bante tersebut kepada Milakatisa ini. Wah, tergugah batinnya. Takut juga kan? Karena sudah merasakan, wah ini masih hidup saja sudah begini. Nanti akhirnya kalau meninggal jadi peta bagaimana kan? Nah, akhirnya dia karena muncul sang viga, muncul keteguhan batin, hanya melepaskan semua, dia pergi ke hutan, semua perangkapnya itu diambil, kemudian dia pamit kepada istrinya untuk menjadi biku. Ya, jadi dia jadi biku. Nah, ketika jadi biku ya itu tadi karena kan memang berangkat dari seorang pemburu ya walaupun ada keteguhan batin, salah satu yaitu hal yang membuat beliau terintangnya adalah suka ngantuk. Maka apa yang beliau lakukan agar rasa ngantuknya itu lenyap? Jadi setiap beliau bermeditasi duduk, itu kepalanya itu dikasih jerami. Jerami yang sudah dicelupkan ke air. Supaya apa? Supaya tidak ngantuk. Jadi kalau nanti sambil meditasi ngantuk-ngantuk itu aja. Kalau nggak jerami pakai pakai jubahnya lain yang basah taruh di sini supaya tidak ngantuk gitu kan. Nah itu dilakukan sehingga apa rasa ngantuknya itu bisa lenyap. Nah pagi-pagi, nah kebetulan beliau itu tinggal di satu wihara, wihara terkenal sekali namanya Citalapabata. Namanya sekarang Situlpawa, masih hutan belantara. Saya pernah ke sana, masih hutan belantara. Dan gua-guanya masih banyak di sana. Gua-gua zaman dahulu. Luar biasa sebenarnya. Nah, Bante ini tinggal di situ. Jadi kemungkinan bahwa Bante ini juga sebenarnya dulu berburu di daerah situ. Namanya hutan Yala. Hutan Yala. Nah, tinggalnya di Citalapabata. Sekarang disebut Situl Pawang. Nah, kemudian di pagi hari ketika belum bermeditasi dengan kepalanya ditaruh jerami, pada waktu itu mendengar dari lembah hutan lain, gunung lain, itu ada seorang samanera yang sedang menguncurkan syair dengan keras. Jadi memang ada indikasi kalau orang membaca parita kalau zaman dulu harus keras. Jangan membaca parita itu malas-malasan, itu menjadi tinamida. Baca parita kok lemes gitu kan. Nah, itu menjadi tinamida. Itu yang muncul adalah apa? Yang muncul adalah ya kemalasan, cetak sojak linata, kemalasan batin. Nah, maka mendengar ada samira yang mengucapkan syair yang isinya itu adalah bahwa siapapun yang mempraktikkan ajaran Buddha dengan semangat, jadi seperti gajah yang menghancurkan gubuk terbuat dari bambu, demikian pula seseorang harus menghancurkan kotoran batin sedemikian rupa. Wah, muncullah perenungan bahwa apa yang disabdakan Sang Buddha ini ya seperti yang sedang saya lakukan ini. Lah begitu muncul perenungan demikian, muncullah kegiuran. Kemudian diarahkan mencapai jana. Kemudian diarahkan untuk mempraktikkan vipassana, mencapai kesucian. Mencapai kesucian dengan jerami di atas kepala. Nah, itu apa? Itu artinya adalah bagaimana yang namanya kemalasan tinamida itu harus dilenyapkan dengan semangat. Tidak ada cara lain. Harus dilenyapkan dengan semangat. Nah, itu adalah yang ketiga. Maka yang ketiga ini, bagaimana seseorang harus
melihat sebab-sebab nutrisi makanan yang memunculkan munculnya tinamida dan bagaimana harus melenyapkannya. Yaitu setelah mengetahui penyebab atau nutrisi yang membuat dinamida atau kemalasan itu muncul, maka seseorang harus melenyapkannya dengan cara memunculkan semangat. Apapun caranya. Nah, itu bisa dilakukan sehingga nimita atau tanda yang membuat seseorang itu bermalas-malasan, itu lenyap. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, itu adalah udaca kukuca. Ini juga harus diketahui. Apa yang menyebabkan seseorang terseret oleh kemalasan oleh udaca yaitu kegelisahan dan kukuca yaitu kekhawatiran. Sehingga udaca, kukuca, kegelisahan, kekhawatiran yang belum muncul itu akan muncul, yang sudah muncul itu akan berkembang. Nah, di sini Sang Buddha menyampaikan bahwasanya ati bikawe cetaso awu pak samo. Jadi wahai para biku, ada bentuk pikiran yang tidak tenang. Nah, kalau seseorang kemudian memperhatikan dengan tidak bijak berulang-ulang bentuk pikiran yang tidak tenang ini, maka kegelisahan, kekhawatiran yang itu belum muncul akan muncul, sedangkan yang sudah muncul itu akan berkembang. Nah, di sini adalah cetaso awupasamo. Ini yang menjadi penyebab mengapa seseorang terus terseret oleh kegelisahan maupun kekhawatiran. Maka pikiran yang tidak tenang ini, ketika itu muncul dalam batin, ya kita tidak memperhatikan dengan bijak, dengan tidak bijak. Kalau kita memperhatikan dengan tidak bijak, sebagai satu contoh, ini ada orang yang bertanya, Bante, apakah pada saat pikiran itu gelisah, atau pikiran kita mengembara, apa ada baiknya kalau kemudian kita itu turuti saja? Turuti saja sampai itu menjadi lenyap. Oh, tidak bisa. Kalau kita menuruti pikiran-pikiran yang sifatnya kegelisahan, yang berkeliaran, yang liar, kita turuti, kita engage di situ, kita terlibat di situ, kemudian kita berkomentar di situ, saling tanya jawab, pernah kan? Meditasi kemudian kita ada tanya jawab dalam pikiran kita. Kita yang bertanya, kemudian kita yang menjawab, terus begitu kita turuti, kita terlibat di situ, apa yang terjadi? Tidak pernah ada endingnya. Tidak pernah ada akhirnya. Karena pikiran kita itu akan terus saling sambung, menyambung. Tidak pernah ada endingnya. Nah, kalau kita mengarahkan perhatian kita berulang-ulang secara tidak bijak terhadap pikiran yang gelisah tersebut, kita terlibat ke sana, kita terbawa ke sana, terseret ke sana, kita kemudian mengikuti pikiran-pikiran yang bergerak tersebut, ya itu akan semakin berkembang. Kegelisahan tidak akan lenyap. Alih-alih lenyap, malahan semakin berkembang. Maka kemudian, yang harus kita lakukan adalah bukan kita menuruti kegelisahan batin atau katakan batin yang tidak tenang, tapi kita harus mengembangkan ketenangan itu sendiri. Kita harus menciptakan suasana yang tenang, baik secara batiniah maupun secara jasmaniah. Maka sering saya mengatakan, kalau misalnya batin kita gelisah, ya sudah kita rileks dulu saja. Kita membuat jasmani kita rileks, tenang. Nah, kalau jasmani kita rileks, maka batin kita pun juga akan menjadi rileks. Jadi kalau Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan, ada kalanya ketika seseorang mau membuat perkakas dengan besi yang mentah, maka ada kalanya perkakas tersebut atau besi tersebut maksudnya itu harus dibakar, dipukul-pukul, dicelupkan ke air, kemudian diperhatikan, dibakar lagi, dipukul-pukul, dicelupkan ke air, diperhatikan, terus demikian. Sehingga suatu saat besi yang mentah tersebut menjadi baik, menjadi katakan fleksibel, lentur tetapi kuat, bisa digunakan untuk perkakas apapun. Nah, seperti itu sama ketika kita mengembangkan batin. Ketika batin kita dikuasai oleh kemalasan atau kekendoran, maka harus dimunculkan semangat. Seperti besi yang kemudian dibakar, dipukul-pukul. Dimunculkan semangat.
Tapi kalau kemudian batin kita itu gelisah, batin kita itu tidak mau diam, tidak mau aktif, maka harus apa? Seperti besi tersebut dicelupkan ke air. Dibuat tenang, ditenangkan, tenangkan saja dulu. Caranya bagaimana? Relax. Relax saja. Bahkan kita tidak usah terkadang memikirkan objek yang sedang muncul. Pokoknya tenang saja, relax seperti ketika kita mau tidur, kita meletakkan jasmani kita, tubuh kita relax, maka ketenangan itu akan muncul. Nah, itu yang harus kita lakukan. Tidak terlibat engage oleh pikiran-pikiran yang terus bergerak. Nah, ini adalah yang keempat. Sedangkan yang kelima, ini berkenaan dengan wijikica atau keraguan-raguan. Tentu adalah ragu-ragu yang berkenaan dengan kalau kita mempraktikkan meditasi yang memang dikatakan ajarkan oleh Sang Buddha, maka itulah ragu-ragu berkenaan dengan yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha, berkenaan dengan 4 kebenaran mulia, berkenaan dengan Paticca Samuppada. Nah, lantas apa? Untuk bisa mengatasi keraguan-raguan, kita harus melihat penyebab atau ahara atau nutrisi yang membuat ragu-ragu ini yang belum muncul itu muncul, yang sudah muncul itu semakin berkembang. Nah, di sini Sang Buddha hanya mengatakan bahwasanya ati bikawe wijikicca dhaniyadhama. Wahai para biku, ada hal-hal yang membuat seseorang itu menjadi ragu-ragu. Dan ketika seseorang memperhatikan secara bijak, berulang kali hal-hal yang membuat seseorang menjadi ragu, maka keraguan akan semakin berkembang ketika itu sudah ada, dan yang ketika itu belum ada, itu akan muncul. Maka di sini, apapun hal yang membuat kita ragu-ragu, sebaiknya adalah kita bertanya. Nah, ini salah satu hal yang harus kita lakukan. Kita bertanya, apa yang membuat kita ragu-ragu? Apa yang membuat kita menjadi tidak tahu bahwa apa itu Paticca Samuppada, apa itu 4 kebenaran mulia, apa itu pancakanda, bagaimana pancakanda itu muncul, bagaimana itu lenyap, cara untuk melenyapkannya bagaimana. Ketika ada keraguan-raguan berkenaan dengan apapun yang menghambat, menghalangi seseorang dalam upaya untuk mengembangkan batin, maka cara yang bisa kita lakukan adalah bertanya. Tanya kepada mereka yang sudah lebih paham. Kita bertanya supaya keraguan-raguan itu tidak muncul. Karena kalau kita terseret terus, terlibat terus oleh keraguan-raguan, kita berpikir-pikir tentang apa yang kita ragu-ragukan, itu tidak akan pernah ada endingnya. Maka itu akan terus mengganjal dalam batin kita, sehingga kita tidak bisa terlepas dari keraguan-raguan. Dan itu harus kita lenyapkan dengan cara kita belajar, kita bertanya terhadap orang yang lebih tahu daripada kita. Nah, itu adalah 5 rintangan batin berkenaan dengan apa penyebabnya, apa nutrisinya, apa makanannya, sehingga 5 rintangan batin yang belum muncul akan muncul, dan yang sudah muncul akan semakin berkembang. Nah, mengetahui nutrisinya, penyebabnya, maka kita harus berusaha untuk melenyapkan penyebab nutrisi. Kenapa rintangan batin ini itu bisa berkembang dan bisa muncul. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Bante, Ya. berkenaan tentang 5 rintangan ini, apakah hanya berlaku ketika bermeditasi saja, atau yang lain juga bisa tentang 5 Iya, rintangan ini, Bante? sebenarnya kan seperti yang saya pernah menyampaikan, bermeditasi kan tidak hanya pada saat duduk. Ya kan, sebenarnya kalau kita memang berjubah seperti ini, kan sebenarnya setiap saat harusnya idealnya kita menjaga batin kita. Setiap saat. Apakah pada saat kita duduk bermeditasi, pada saat jalan bermeditasi, atau pada saat kita melakukan aktivitas lainnya, semua dilakukan dengan menjaga batin kita. Artinya meditasi itu adalah setiap momen. Sehingga ketika berbicara tentang 5 rintangan batin, itu tidak hanya diupayakan untuk dilenyapkan saat kita duduk bermeditasi.
atau saat kita berjalan meditasi. Dalam keseharian, dalam apapun yang kita lakukan, ketika kemudian salah satu dari 5 rintangan batin ini muncul, maka tugas kita adalah untuk melenyapkannya. Maka kenapa misalnya kita diajarkan untuk makan secukupnya, tidak berlebihan, tidak kurang. Pada itu urusan makan. Nah, Pak, dalam makan itu sendiri itu bagian dari pengembangan batin. Ya kan? Pada saat kita makan, kemudian kita tahu ukuran kita makan, oh ini sudah cukup bagi saya, tidak kurang tapi juga tidak berlebihan, itu juga bagian dari meditasi. Bagian dari pengembangan batin yang kita tahu dengan cara yang dilakukan ini, kemalasan itu tidak akan berkembang. Yang gara-gara ketika tidak diperhatikan dalam ukuran makan, kemalasan atau ngantuk bisa muncul. Tapi ini tidak muncul karena kita tahu ini sudah cukup. Tidak berlebihan tapi juga tidak kurang. Nah, maka itu satu hal yang menjadi eh, hal atau praktek yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal makan. Dan tidak hanya makan saja. Kenapa kemudian Sang Buddha menyampaikan sebagai seorang biku atau samanera, salah satu yang harus diperhatikan adalah gocara. Gocara. Gocara itu adalah mengetahui tempat-tempat mana yang harus dikunjungi. Nah, kalau tidak mengetahui tempat-tempat yang harus dikunjungi namanya agocara. Ya, gocara itu adalah tahu tempat mana yang harus dikunjungi. Mana yang harus dikunjungi? Ada tempat-tempat yang di mana di situ aman, tidak memunculkan kotoran pikiran, kotoran batin. Nah, tempat-tempat yang tidak aman misalnya adalah, kalau di dalam kitab komentar dijelaskan, misalnya adalah tempat di mana di situ hanya ada perempuan. Matugama, tempat di mana hanya ada perempuan. Yang kedua adalah tempat di mana ada, yaitu tempat, maaf saja ya, tempat pelacuran. Kemudian adalah juga tempat di mana di situ orang pada bermabuk-mabukan. Jadi apa? Di bar. Nah, jadi di bar kalau zaman sekarang itu namanya di bar. Kalau zaman dulu ya itu tempat di mana orang mabuk-mabukan, apa kedai, kedai arak gitu, misalnya begitu. Datang ke sana. Nah, itu artinya apa? Agocara, tidak tahu tempat yang baik untuk seorang biku samira itu pergi. Atau tempat di mana banyak orang yang tidak punya keyakinan terhadap ajaran Buddha, sehingga ketika pergi ke sana, kemudian alih-alih mendapatkan eh, respon yang baik, tetapi malahan membahayakan dirinya. Nah, itu juga kita harus hati-hati. Nah, dengan kita tidak pergi ke sana, maka disebut gocara. Dengan kita pergi ke sana, artinya agocara. Tujuannya apa? Ya, tujuannya supaya kita itu tidak terseret oleh pikiran-pikiran yang buruk, oleh nafsu indrawi, oleh kama canda. Coba bayangkan kalau kita pergi ke tempat yang hanya perempuan saja, kama canda muncul kan? Coba saja kemudian kita pergi ke tempat yang di sana orang-orangnya itu betul-betul tidak ada keyakinan sama sekali terhadap ajaran Buddha, malahan yang ada misalnya kemarahan, kebencian bisa muncul, kan begitu. Maka untuk menghindari tempat-tempat yang demikian, itu juga bagian dari pengembangan batin. Tidak hanya pada saat duduk bermeditasi, tapi dalam aktivitas sehari-hari, penghindaran terhadap hal-hal yang membuat kotoran batin memungkinkan untuk muncul, itu juga bagian dari meditasi, bagian dari pengembangan batin. Nah itu, jadi tidak hanya saat duduk bermeditasi. Baik, sip. Ya, Saya mau tanya Bante yang ya. tadi yang masalah dinamida Bante yang meregangkan badan itu bahasa palingnya apa? Bante? Wijambita. Vijambhita. Wicambita. Ya, Wijambita. Kalau yang karena makan terlalu banyak ya Bante? Hatha Sammada. Ghatta Sam
MMADA. Wata Samada. Yang kemalasan dari batu berarti. Itu Cetaso Linata. Cetaso Linata. Masih Bante. Ya.